Selamat bertemu kembali, salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran bilangan cacah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan cacah yang terdiri dari pembulatan kepuluhan terdekat, pembulatan keratusan terdekat, dan pembulatan keribuan terdekat. Sedangkan untuk penaksiran bilangan cacah, kita akan belajar tentang taksiran bawah, taksiran atas, dan taksiran terbaik atau terdekat. Yang pertama, kita akan belajar pembulatan bilangan cacah. A. Pembulatan kepuluhan terdekat. Agar lebih memahami, kita langsung ke latihan soal. Soalnya yaitu, bulatkan 43 kepuluhan terdekat. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk mencari pembulatan. Cara yang pertama adalah menggunakan garis bilangan. Nah, cara yang pertama ini akan kita gunakan terlebih dahulu. Kita gambar dulu garis bilangannya. Nah, kemudian kita tentukan batas puluhan terbawah dan batas puluhan teratas dari 43. Perhatikan 43, maka batas puluhan bawahnya yaitu 40. Sedangkan batas puluhan atasnya adalah 50. Kemudian kita tempatkan 43 ke garis bilangan yang sudah kita buat. Nah, kita perhatikan. Ternyata 43 jaraknya lebih dekat ke 40 daripada ke 50. Maka bilangan 43 itu ternyata lebih dekat ke 40 daripada ke 50. Jadi pembulatan bilangan 43 kepuluhan terdekat adalah 40. Kita lanjut ke cara yang kedua, soalnya masih sama yaitu bulatkan 43 kepuluhan terdekat. Nah, sebelum kita masuk ke cara 2, kita ingat kembali tentang nilai tempat. Perhatikan diagram nilai tempat berikut. Untuk melakukan pembulatan, kita mengikuti aturan urutan dalam nilai tempat. Jika kita akan melakukan pembulatan keribuan terdekat, maka yang diperhatikan adalah ratusannya. Jika kita akan melakukan pembulatan keratusan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah puluhannya. Sedangkan yang terakhir, jika kita akan melakukan pembulatan kepuluhan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah satuannya. Di sini ada kata kunci yang akan digunakan untuk mempermudah pembulatan. Perhatikan di sini kuncinya yaitu untuk angka 0, 1, 2, 3, dan 4, depannya tetap, belakangnya diubah menjadi 0. Dan yang kedua, untuk angka 5, 6, 7, 8, dan 9, depannya ditambah 1, belakangnya diubah menjadi 0. Kita langsung ke contoh soalnya. Perhatikan di sini kita akan menghitung pembulatan puluhan dari 43. 43 dibulatkan ke puluhan terdekat, maka yang dilihat adalah satuannya. Satuannya adalah 3, maka kita tandai dulu satuannya. 3 itu termasuk kata kunci yang pertama, maka depannya tetap. 3 otomatis kita tulis menjadi 0. 4 kita tulis tetap, maka hasil pembulatan 43 kepuluhan terdekat adalah 40. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu bilangan 24 dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, sama seperti soal yang pertama, jika diminta membulatkan kepuluhan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah satuannya. Di sini satuannya adalah 4, maka kita tandai dulu. Nah, satuannya 4 itu termasuk ke aturan yang pertama atau aturan yang kedua. Ya, termasuk aturan yang pertama. Maka depannya tetap, belakangnya diubah menjadi 0. Nah, ini kita tuliskan 4-nya kita ubah menjadi 0. Kemudian depannya tetap, maka puluhannya tetap, 2-nya kita tulis tetap 2. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu bilangan 65 dibulatkan ke puluhan terdekat. Kita lihat satuannya yaitu 5. Nah, satuannya 5, maka kita mengambil kunci yang kedua. Untuk angka 5, 6, 7, 8, 9, depannya ditambah 1, belakangnya diubah menjadi 0. Nah, ini belakangnya kita ubah menjadi 0, sedangkan depannya kita tambahkan 1. Depan angka 5 ini adalah 6, maka 6 ditambah 1 sama dengan 7. Selanjutnya yaitu 79. Kita perhatikan satuannya yaitu 9.
maka kita menggunakan kunci yang kedua. Depannya ditambah 1, belakangnya diubah menjadi 0. Nah, ini satuannya otomatis diubah menjadi 0, sedangkan depannya itu ditambah 1. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Kemudian bagaimana jika soalnya berupa ratusan 132, tetapi ini tetap diminta untuk membulatkan ke puluhan terdekat. Sama, yang kita perhatikan adalah satuannya. Di sini satuannya adalah 2, maka termasuk ke kata kunci yang pertama. Maka depannya tetap, belakangnya diubah menjadi 0. Nah, belakangnya kita ubah menjadi 0, kemudian depannya yaitu 13 kita tulis tetap. Maka hasilnya adalah 130. Kemudian yang terakhir yaitu 2449. Nah, di sini ribuan tetapi tetap diminta membulatkan ke puluhan terdekat. Maka yang dilihat adalah satuannya. Satuannya di sini adalah 9, maka termasuk kata kunci yang kedua. Depannya ditambah 1, belakangnya diubah menjadi 0. Nah, ini belakangnya langsung kita ubah menjadi 0, depannya yaitu 244. 244 kita tambah 1, hasilnya adalah 245. Jadi hasil pembulatan ke puluhan terdekat dari 2449 adalah 2450. Kita lanjut ke bagian B, yaitu pembulatan ke ratusan terdekat. Kita langsung ke soalnya yaitu bulatkan 178 ke ratusan terdekat. Sama seperti pembulatan ke puluhan terdekat, ada dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan garis bilangan, sedangkan cara yang kedua yaitu menggunakan cara cepat. Nah, yang pertama kita gunakan cara garis bilangan. Nah, kita gambar dulu garis bilangannya. Kemudian kita tentukan batas bawah ratusan dan batas atas ratusannya. Untuk bilangan 178, batas bawah ratusannya adalah 100 dan batas atas ratusannya adalah 200. Kemudian kita tempatkan 178 ke garis bilangan yang telah kita buat. Kira-kira di sini ya tempatnya. Kemudian kita perhatikan jaraknya, kita bandingkan lebih dekat ke 100 atau lebih dekat ke 200. Nah, ternyata ini bilangan 178 itu lebih dekat ke 200 daripada ke 100. Maka pembulatan bilangan 178 ke ratusan terdekat adalah 200. Kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan cara cepat. Sama seperti pembulatan ke puluhan terdekat tadi ya, kata kuncinya hanya saja kalau ke puluhan terdekat yang diperhatikan adalah satuannya. Nah, kalau ke ratusan terdekat yang diperhatikan adalah puluhannya. Untuk angka 0, 1, 2, 3, dan 4, depannya tetap, belakangnya diubah menjadi 0. Sedangkan untuk angka 5, 6, 7, 8, 9, depannya ditambah 1, belakangnya diubah menjadi 0. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 493. Perhatikan, jika pembulatan ke ratusan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah puluhannya. Di sini bilangan puluhannya adalah 9. Maka kita lihat, di kata kuncinya itu termasuk kata kunci yang pertama atau kata kunci yang kedua. Ya, termasuk kata kunci yang kedua. Maka depannya ditambah 1, belakangnya diubah menjadi 0. Nah, kemudian kita tulis, belakangnya diubah menjadi 0. Maka bilangan satuannya diubah menjadi 0, puluhannya juga otomatis menjadi 0. Nah, kemudian depannya ditambah 1, bilangan 4 ini ditambah 1 menjadi 5. Maka hasil pembulatan ke ratusan terdekat dari 493 adalah 500. Kita lanjut ke soal yang kedua yaitu 221. Nah, kita tandai dulu puluhannya yaitu 2. Nah, kita perhatikan termasuk kata kunci yang pertama atau kata kunci yang kedua. Nah, ternyata termasuk kata kunci yang pertama. Maka kita langsung tuliskan puluhan dan satuannya kita ubah menjadi 00 otomatis. Kalau ke ratusan terdekat, maka puluhan dan satuannya otomatis kita tulis menjadi 00. Nah, kemudian untuk depannya, ini karena termasuk aturan yang pertama, maka depannya tetap. Depannya yaitu 2, kita tulis 2. Maka 221 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Kita lanjut ke contoh yang ketiga yaitu 465. 465 ini puluhannya yaitu 6.
kita tandai dulu. Kemudian kita perhatikan 6 ini termasuk kata kunci yang kedua, maka depannya ditambah 1, belakangnya diubah menjadi 0. Ingat, jika keratusan terdekat, maka satuan dan puluhannya otomatis kita ubah menjadi 00. Nah, tadi 6 termasuk aturan kata kunci yang kedua, maka depannya ditambah 1. Yang ditambah 1 adalah 4, maka 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 500. Kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu 609. 609 ini kita perhatikan puluhannya yaitu 0. Nah, kita perhatikan lagi kata kuncinya termasuk kata kunci yang pertama. Maka depannya tetap, belakangnya diubah menjadi 0. Ini langsung kita ubah, satuan dan puluhannya 00. Kemudian depannya yaitu 6. Nah, maka termasuk kata kunci yang pertama tadi ya, maka 6-nya kita tulis tetap, maka hasilnya adalah 600. Soal selanjutnya yaitu 8478. Di sini bilangan ribuan tetapi tetap diminta untuk dibulatkan ke ratusan terdekat. Untuk pembulatan ke ratusan terdekat, tetap yang diperhatikan adalah puluhannya. Di sini puluhannya adalah 7. Maka kita menggunakan kata kunci yang kedua. Belakangnya diubah menjadi 0, kemudian depannya ditambah 1. Nah, langsung puluhan dan satuannya kita ubah menjadi 00. Kemudian depannya yaitu 84. Nah, aturan yang kedua depannya ditambah 1. 84 ditambah 1 hasilnya adalah 85. Jadi hasilnya adalah 8500. Soal yang terakhir yaitu 2119. Nah, kita perhatikan di sini puluhannya adalah 1, berarti masuk ke kata kunci yang pertama. Depannya tetap, belakangnya diubah menjadi 0. Langsung kita ubah puluhan dan satuannya menjadi 00. Kemudian depannya adalah 21. Ini depannya tetap, maka kita tulis 21. Kemudian hasilnya jadi 2100. Jadi hasil pembulatan ke ratusan terdekat dari 2119 adalah 2100. Materi pembulatan terakhir yang akan kita pelajari hari ini yaitu pembulatan ke ribuan terdekat. Langsung ke soal yaitu bulatkan 2322 ke ribuan terdekat. Sama seperti tadi, cara pertama yaitu menggunakan cara garis bilangan. Kita gambar dulu garis bilangannya, kemudian kita tentukan batas bawah ribuan dan batas atas ribuannya. Untuk bilangan 2322, batas bawah ribuannya adalah 2000, sedangkan batas atas ribuannya adalah 3000. Kalau sudah, kita tempatkan 2322 ke garis bilangan yang telah kita buat. Kira-kira di sini tempatnya. Kemudian kita perhatikan lebih dekat ke 2000 atau lebih dekat ke 3000. Nah, ternyata 2322 ini tempatnya lebih dekat ke 2000 daripada ke 3000. Jadi pembulatan bilangan 2322 ke ribuan terdekat adalah 2000. Lanjut menggunakan cara yang kedua. Sama seperti tadi, kata kuncinya hanya ini kalau ke ribuan terdekat yang diperhatikan adalah ratusannya. Aturannya sama, untuk angka 0, 1, 2, 3, dan 4 depannya tetap, belakangnya diubah menjadi 0, dan untuk angka 5, 6, 7, 8, dan 9 depannya ditambah 1, belakangnya diubah menjadi 0. Kita lanjut ke pembahasan soal yaitu bulatkan 2322 ke ribuan terdekat. Caranya yaitu kita tentukan dulu ratusannya. Karena ini diminta membulatkan ke ribuan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah ratusannya. Ratusannya yaitu 3. Nah, kita lihat kata kuncinya itu termasuk kata kunci yang pertama atau kata kunci yang kedua. Ternyata 3 ini ada di atas ya, berarti masuk ke kata kunci yang pertama. Maka depannya tetap, belakangnya diubah menjadi 0. Untuk pembulatan ke ribuan terdekat, otomatis ratusan, puluhan, dan satuannya langsung kita ubah menjadi 000. Tinggal kita menentukan ribuannya saja. Nah, ribuannya ini tadi kita memperhatikan dari ratusannya. Ratusannya yaitu 3, kata kunci yang pertama, maka tetap. Jadi 2-nya ini kita tulis tetap.
Jadi hasil pembulatan keribuan terdekat dari 2322 adalah 2000. Soal yang selanjutnya yaitu 5584. Di sini ratusannya adalah 5, langsung kita tandai. Kita perhatikan kata kuncinya, termasuk kata kunci yang kedua. Depannya ditambah 1, belakangnya diubah menjadi 0. Belakangnya kita ubah dulu menjadi 0, kemudian depannya ditambah 1, depannya angka 5 ditambah 1, maka hasilnya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 6000. Kemudian soal yang ketiga yaitu 3795. Angka 7 ini termasuk kata kunci yang kedua. Maka depannya ditambah 1, belakangnya diubah menjadi 0. Kita ubah ratusan, puluhan, dan satuannya menjadi 000. Kemudian depannya angka 3. Angka 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Maka hasilnya adalah 4000. Untuk soal selanjutnya yaitu 5208. Kita perhatikan di sini ratusannya yaitu 2. Maka termasuk kata kunci yang pertama. Jadi depannya tetap. Kita ubah dulu ratusan, puluhan, dan satuannya menjadi 000. Sedangkan depannya ini tetap. Maka hasil pembulatan keribuan terdekat dari 5208 adalah 5000. Yang pertama, kita akan membahas tentang taksiran rendah atau bawah. Namun sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan taksiran. Taksiran adalah perkiraan yang dilakukan untuk memudahkan perhitungan. Untuk melakukan taksiran bawah, itu kita akan taksir ke bawah, maka angka depannya tetap. Contohnya yang pertama yaitu 21 ditambah 55, ini akan kita taksir ke bawah. Nah, kita perhatikan angka depannya. Angka depannya yaitu 2. Kemudian sesuai dengan aturan angka depannya tetap, belakangnya menjadi 0. Maka 2-nya kita tulis tetap, belakangnya kita ubah menjadi 0, maka menjadi 20. Kemudian ditambah 55. 55 ini depannya kita tulis tetap, kemudian belakangnya kita tulis 0. 20 ditambah 50, maka hasilnya menjadi 70. Kemudian contoh yang kedua, berupa ratusan 150 dikurangi dengan puluhan 78, diminta untuk ditaksir ke bawah atau taksiran rendah. Nah, sesuai dengan aturan tadi, 150 angka depannya tetap, kita tulis 1, kemudian belakangnya 0, maka menjadi 100. Kemudian kita kurangi 78, angka depannya tetap, kita tulis 7, kemudian belakangnya kita ubah menjadi 0. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung 100 dikurangi 70, hasilnya adalah 30. Soal yang ketiga, 210 dibagi 57, diminta untuk taksiran bawah atau rendah. 210, angka depannya tetap, kita tulis 2, kemudian belakangnya kita ubah menjadi 00. Kemudian dibagi dengan 50. 50, 5-nya kita tulis tetap, 7-nya kita ubah menjadi 0, belakangnya diubah menjadi 0. Maka 200 dibagi 50 sama dengan 4. Kemudian yang terakhir 45 dikali 82. 4-nya kita tulis tetap, belakangnya kita ubah menjadi 0. Kemudian dikali 82. 82 8-nya ditulis tetap, 2-nya kita ubah menjadi 0. Hasilnya 40 dikali 80, hasilnya adalah 3200. Kemudian selanjutnya taksiran atas atau taksiran tinggi. Ini aturannya yaitu dibulatkan ke atas. Angka depannya ditambah 1, belakangnya 0. Kita langsung ke contoh. 21 ditambah 55. Nah, kita perhatikan lagi aturannya. Angka depannya harus ditambah 1, belakangnya langsung diubah menjadi 0. 21 angka belakangnya diubah menjadi 0. Kemudian angka depannya kita tambahkan 1. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Maka menjadi 30. Kemudian 55. Angka belakangnya kita ubah menjadi 0. Kemudian angka yang paling depan kita tambah menjadi 5 ditambah 1 hasilnya adalah 60. Maka 30 ditambah 60 hasilnya adalah 90. Kemudian soal yang kedua,
7.678 dikurangi 2.170 diminta untuk taksiran atas atau taksiran tinggi. Kita perhatikan di sini, angka belakangnya kita langsung ubah menjadi 0, kemudian angka yang paling depan yaitu 7, kita tambah 1 menjadi 8, maka hasilnya adalah 8.000. Kemudian 2.170 belakangnya langsung kita ubah menjadi 0, kemudian angka yang paling depan kita tambahkan 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka hasilnya adalah 3.000. Kemudian 8.000 dikurangi 3.000 sama dengan 5.000. Yang terakhir akan kita bahas adalah taksiran terdekat atau taksiran terbaik. Nah, untuk menentukan taksiran terdekat ini sebelumnya kita harus melakukan pembulatan terlebih dahulu. Kita ingat lagi yang sudah kita bahas tadi tentang pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan keribuan terdekat. Kita langsung ke contoh agar bisa lebih memahami. Contohnya yaitu ini 21 ditambah 55. 21 ini adalah bilangan puluhan, maka kita bulatkan dulu ke puluhan terdekat. Masih ingat ya, jika membulatkan ke puluhan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah satuannya. Di sini satuannya adalah 1. Ini sudah dituliskan kembali kata kuncinya. Kalau 1 itu berarti termasuk kata kunci yang pertama, maka angka depannya tetap belakangnya 0. Angka depannya 2, kemudian belakangnya diubah menjadi 0, maka menjadi 20. Kemudian 55. 55 ini kita lihat satuannya 5 itu berarti termasuk ke kata kunci yang kedua. Nah, kata kunci yang kedua itu dibulatkan ke atas, angka depannya ditambah 1. Angka belakangnya diubah menjadi 0, angka belakangnya 0, angka depannya 5 ditambah 1 sama dengan 60. Maka tinggal kita hitung, 20 ditambah 60 sama dengan 80. Kemudian untuk soal yang kedua, ini soalnya berupa ribuan. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu 7.678 dikurangi 2.170. Ini ribuan semua ya, maka kita bulatkan dulu ke ribuan terdekat. Ingat kalau ribuan, itu berarti yang kita perhatikan adalah ratusannya. Yang pertama, 7.678. Di sini berarti ratusannya adalah 6. Maka termasuk ke aturan yang kedua, maka angka depannya ditambah 1 belakangnya 0. Ingat lagi kalau keribuan terdekat, maka ratusan, puluhan dan satuannya langsung kita ubah menjadi 0. Kemudian angka depannya yaitu 7, 7 kita tambah 1 hasilnya adalah 8. Jadi hasilnya adalah 8.000. Kemudian dikurangi yang belakang kita bulatkan dulu ke ribuan terdekat. 2.170. Keribuan terdekat berarti yang kita lihat adalah ratusannya yaitu 1. Berarti termasuk kata kunci yang pertama. 2170 ini langsung kita ubah puluhan, satuan, dan ratusannya menjadi 0 semua. Nah, yang paling depan yaitu angka 2. Ini tetap karena tadi termasuk aturan yang pertama. Maka 8.000 dikurangi 2.000 hasilnya adalah 6.000. Contoh yang terakhir, ini ada satu soal tetapi kalian diminta untuk menentukan taksiran bawah, taksiran atas, dan taksiran terbaiknya. Dari operasi hitung bilangan cacat 267 ditambah 72. Kita tentukan dulu taksiran bawahnya. Kita ingat lagi kalau taksiran bawah itu angka depannya tetap, belakangnya langsung kita ubah menjadi 0. Di sini angka depannya 2, kita tulis 2, belakangnya menjadi 0 menjadi 200. Kemudian 72, angka depannya tetap menjadi 7, belakangnya diubah menjadi 0. Langsung kita hitung 200 tambah 70 sama dengan 270. Kemudian untuk taksiran atas, tadi aturannya kita ingat kembali bahwa angka yang depan ditambah 1, yang belakang diubah menjadi 0. 267 belakangnya kita ubah menjadi 0, yang paling depan kita tambahkan 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka menjadi 300. Kemudian 72. 2-nya kita ubah menjadi 0, kemudian angka yang depannya yaitu 7, kita tambah 1. 7 tambah 1 sama dengan 8, hasilnya adalah 80. Tinggal kita hitung, 300 tambah 80 sama dengan 380. Nah, yang terakhir kita diminta menghitung
taksiran terbaiknya. Untuk taksiran terbaik kita bulatkan dulu. Ini 267, ini termasuk ke ratusan, maka dibulatkan ke ratusan terdekat. Kalau ke ratusan terdekat berarti yang kita perhatikan adalah puluhannya. Di sini puluhannya adalah 6. Nah, kalau 6 berarti kita memakai kata kunci yang kedua. Nah, berarti angka depannya itu ditambah 1, sedangkan belakangnya itu diubah menjadi 0. Angka depannya yaitu 2 ditambah 1, belakangnya menjadi 00. Hasilnya adalah 300. Kemudian 72, ini termasuk bilangan puluhan. Berarti kita bulatkan ke puluhan terdekat. 72, angka belakangnya ini adalah yang kita perhatikan kalau ke puluhan terdekat. Angkanya yang diperhatikan adalah satuannya. Di sini satuannya adalah 2, maka aturan yang kita pakai adalah aturan yang pertama. Angka depannya tetap, belakangnya diubah menjadi 0. Angka depannya 7 tetap, belakangnya diubah menjadi 0. Kemudian tinggal kita cari hasilnya. 300 tambah 70 sama dengan 370. Demikian pembelajaran hari ini tentang pembulatan dan penaksiran bilangan cacah. Sebagai latihan agar kalian bisa lebih memahami materi hari ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah ada di modul. Kerjakan dengan teliti ya. Jika kalian belum paham, silakan bertanya kepada Bapak Ibu Guru atau kepada orang tuamu. Selamat mengerjakan.